Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada. Diajarin misal FOOLAAT, folat. Dia sebutnya bukan folat tapi sulfat, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Masih menanggapi tentang Gibran yang salah menjelaskan dalam program stunting. Nah, hal itu pun memancing warganet untuk berkomentar. Ada yang pedas, sedang, ataupun biasa saja. Tapi tentunya rata-rata pedas. Di mana masyarakat pun semakin yakin kalau Gibran tidak punya kapasitas untuk menjadi wakil presiden. Karena kita tahu ya, wakil presiden itu harus smart. Dan juga di sini Gibran mewakili anak muda Indonesia. Tentu anak muda yang pintar-pintar tidak akan pernah mau diwakili dengan Gibran. Nah, kali ini gue mau react ya video Pak Anies Baswedan ditanyakan tentang stunting. Nah, di sini kita akan melihat ya jawaban yang bagus dari Pak Anies Baswedan. Pak, ada kandidat di sebelah yang bikin program makan siang gratis, yang katanya mengatasi stunting, tapi dananya diambil dari relokasi bansos, pendidikan, kesehatan sebesar 40 T. Respon Bapak gimana? Apa Bapak juga mengadakan program makan siang gratis itu? Nah, gimana tuh Bang? Baru-baru ini juga anak bayi mau dikasih asam sulfat katanya. Boleh Bang dijawab. Silakan. Gini. Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Ingat nih, sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Calon ibu nih, baru calon ibu. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi. Apa tadi yang disebutkan? Satu adalah zat besi. Dibutuhkan sekali. Zat besi. Zat besi dapatnya dari mana? Ya, dari daging, dari makanan. Kemudian yang kedua adalah yodium. Kita tahu yodium. Yang ketiga asam folat. Asam folat itu didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel. Nggak ada asam folat itu. Bukan asam sulfat berarti ya? Asam folat. Asam folat. Aduh, bentar Pak. Iya bener Pak. Bapak pinter sih. Pinter ya, nikungnya pinter ya. Nah, itu tadi tuh kurang lebihnya seperti itu guys. Enak banget ya kalau dengar Pak Anies ngomong. Ya ini calon presiden, bukan calon wakil presiden, wajar lah kalau kayak gitu. Nah, yang kedua, gue juga mau react Rocky Gerung yang akhirnya turun gunung untuk memberi komentar tentang persoalan ini, yang dimana memang lagi ramai banget ya di kalangan Gen Z. Ya pokoknya di media itu ramai banget itu kesalahan Gibran yang sangat fatal, yang tentunya membuat nilai Pak Prabowo berkurang. Nah, kalau menurut Bang Rocky sebenarnya Pak Prabowo memilih Gibran itu untuk menambah kekuatan gitu ya. Secara Gibran kan masih muda tuh, mewakili anak muda yang nantinya bisa menghadapi ya semacam pertanyaan dari anak muda, kritikan dan lain-lain gitu sih pengennya. Tapi nggak tahu nih. Coba kita dengar dari Bang Rocky Gerung. Ya, Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan. Kan pasti Prabowo jengkel juga kan. Walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh. Tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin matang karena diperam gitu. Dibikin matang karena diperam. Nah, di sini juga Bang Rocky menjelaskan ya, seandainya Pak Prabowo menjadi presiden,
lalu Pak Prabowo harus 1 bulan pergi ke luar negeri gitu kan, menyelesaikan atau memasarkan Indonesia kembali, hutang segala macam itulah pokoknya. Lalu Pak Prabowo meninggalkan Gibran. Bagaimana coba penjelasannya? Iya, pada bangsa Indonesia. Dan saya bayangin minggu-minggu pertama, seandainya Gibran jadi wakil presiden, Pak Prabowo presiden, lalu Pak Prabowo bilang, saya dalam 1 bulan ini harus menyelesaikan banyak hal ke luar negeri, utang lah, investasi, ikuti semua undangan internasional. Kan Pak Prabowo pasti akan memondar-mandir luar negeri untuk mempromosikan Indonesia kembali. Tetapi Prabowo ragu kalau dia tinggalin Gibran sebagai wakil presiden, itu bagaimana caranya tuh? Jadi nanti ada kekacauan atau kekakuan dalam kabinet nanti itu. Gibran pasti, kalau Gibran yang memimpin kabinet, bayangin Prabowo nggak ada, Gibran memimpin kabinet. Terus Golkar angkat tangan bertanya, lalu Demokrat tambahin, lalu terjadi cekcok di dalam kabinet. Kan itu kacaunya begitu kan. Apalagi kalau dipanggil DPR misalnya, kan DPR pasti PDIP masih akan dominan di DPR tuh. Lalu DPR karena presiden nggak ada, DPR bertemu dengan Gibran sebagai wakil presiden. Kita bayangkan narasinya seperti apa gitu. Kalimat-kalimat yang menyangkut kebijakan itu seperti apa, dan pers mau tanya apa misalnya kan. Itu jadi dari awal kita lihat bagaimana kekacauan sistem pemerintahan nanti ketika Prabowo atau Gibran mungkin bisa berkuasa. Coba guys, gimana menurut kalian, gimana? Pasti bakal kacau kan, karena memang kapasitasnya belum di situ mungkin ya. Tapi sebenarnya Bang Rocky juga bilang kalau alangkah baiknya Gibran itu mengundurkan diri ya, karena masih ada waktu gitu ya. Ya misalnya kalau misalnya Gibran harus mengundurkan diri terus nanti kena denda atau gimana ya, Pak Jokowi bisa mengatur kan itu, kata Bung Rocky. Nah, yang terakhir itu lalu bagaimana kalau memang semuanya itu terjadi? Ya sudah, kita lihat saja kelucuannya. Coba kita lihat. Ya ini hal yang secara historis mesti diambil alih kan, atau udah terjadi itu. Ya tentu dia akan terangkan pada orang-orang tertentu. Tapi mungkin Pak Prabowo juga berpikir, ngapain gua terangin, lu semua udah tahu kan kapasitas Gibran. Kan nggak mungkin Pak Prabowo membela Gibran, itu juga akan konyol karena Prabowo sendiri tahu bahwa bahkan di periode pertama Pak Prabowo yang kelihatannya menganggap bahwa Pak Jokowi under capacity. Kan itu intinya kan. Tapi ya udah, Pak Prabowo udah telan itu semua, lalu dia katakan ya oke, saya tahu itu tapi saya mau membantu negara. Jadi sifat patriotiknya memang dikemukakan, walaupun di belakang sifat patriotik itu pasti ada hitung-hitungan ekonomi politik. Tetapi balik pada soal Gibran, bagaimana Pak Prabowo mau melindungi Gibran? Itu pertanyaannya. Mau diajarin apa lagi? Sementara pemilu tinggal 10-15 hari ke depan itu. Jadi udah kita tonton aja kelucuan-kelucuan ini dan makin banyak meme yang akan muncul. Ya masyarakat Indonesia juga tahu ya siapa Pak Prabowo, kepintaran Pak Prabowo, ketegasan Pak Prabowo juga. Ya bagus lah. Nah dan sekarang bertemu dengan Gibran itu seolah-olah itu kayak jauh banget gitu ya, nggak saling melengkapi jatuhnya ya. Seperti Anda katakan bolotisme tadi itu, ya saya bisa membayangkan memang ada itu pelawak yang sangat terkenal juga kan yang di TV, dan tapi banyak orang suka dengan bolotnya dia, kita ngomong apa dia menyebutnya apa, dan kemudian mungkin kalau dieja dia ini bolot ya, bukan Gibran saya kira gitu ya, kalau dieja diajarin misal FOOLAAT folat, dia sebutnya bukan folat tapi sulfat begitu bolotnya. Ya guys, memang banyak banget keanehan di negeri ini ya. Kadang-kadang kita melihat orang yang pinter banget, yang layak untuk menjadi pemimpin justru tidak jadi, tapi sebaliknya. Dan banyak banget sesuatu itu yang sepertinya tidak disembunyi-sembunyikan lagi, tampak nyata dan terlihat, sehingga membuat banyak masyarakat juga merasa gedek, muak. Setiap komentar dikiranya mau menjatuhkan, padahal tidak juga ya. Kita tidak menjatuhkan seseorang pun, justru kita malah ingin membantu agar negara ini menjadi lebih baik, dipimpin dengan orang yang memang cocok dan punya kapasitasnya gitu ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa komentar pedasnya di bawah ini. Sekian dari gua, Prayogo Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.